Oke, di video ini kita akan membahas potensial listrik pada benda bermuatan, khususnya pada bola pejal bermuatan. Oke, untuk bola pejal bermuatan, di sini kita tahu bahwa muatannya itu tersebar merata di dalam bola. Jadi di setiap titik itu memiliki muatan yang sama. Kemudian, nah untuk potensial listrik, untuk yang pertama kita bahas dulu untuk yang di luar bola pejal, atau R kecilnya itu lebih besar daripada R besar. Oke, nah kita ingat bahwa untuk E di luar bola pejal bermuatan itu sama dengan K per R kecil kuadrat. Oke, ini sama dengan E di luar bola berongga. Nah, kalau misalnya E-nya sama, maka V-nya bagaimana? V-nya tentu akan sama di luar bola berongga, yaitu V sama dengan K per R. Oke, untuk penjelasannya kenapa bisa dapat V sama dengan K per R, kalian bisa kalian bisa lihat videonya untuk potensial listrik pada bola berongga bermuatan yang sudah ada videonya tersendiri. Jadi tidak perlu kita bahas lagi di video ini. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut itu untuk potensial listrik di dalam bola pejal, atau R kecilnya itu lebih kecil daripada R besar. Oke, nah sebelum ke pembahasannya, saya akan tunjukkan gambar dulu. Nah, ini adalah gambar suatu bola pejal bermuatan, di mana muatannya ini tersebar merata di dalam bola. Oke, di sini ada titik D, C, dan B. Titik B ini mewakili titik-titik yang ada di luar bola, kemudian titik C itu adalah titik tepat di kulit bola, dan titik D ini adalah mewakili titik-titik yang ada di dalam bola. Jadi, sekarang kita lihat untuk yang ada di D. Oke, nah, jadi untuk mencari V, kita tetap masih menggunakan hubungan V sama dengan minus integral E dr. Oke, kemudian, nah, kita gunakan batas juga, karena ini titik yang ada di dalam bola. Kita gunakan batas dari titik tak hingga sampai ke titik R. Oke, nah, tetapi dari titik tak hingga sampai ke titik R, jadi R-nya itu ada di dalam bola. Ini kalau ini di luar bola, R-nya di sini. Kalau di dalam bola berarti ini titiknya, kemudian ini R. Oke, nah, dari titik tak hingga sampai ke titik R itu kan melewati tempat di luar bola, kemudian masuk ke dalam bola. Berarti dari titik tak hingga, kemudian sampai ke titik C, kemudian dari titik C sampai ke titik D, apakah E-nya sama? Tentu saja E-nya beda, karena kalau yang di luar bola, kita punya E sama dengan, jadi kalau di luar, itu kan sama dengan K per R kuadrat, ya kan? Kalau E di dalam sama dengan K per R pangkat 3, R besar pangkat 3 dikali R. Nah, ini kan R-nya jelas beda. Otomatis ini nanti juga akan dipisah E-nya. Nah, dipisahnya bagaimana? Berarti di sini kita gunakan minus integral dari titik tak hingga sampai ke titik R besar, yaitu sampai di kulit bola konduktor. Oke, kita pakai E di luar, kemudian dr gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk integral dari R besar sampai ke titik R kecil, kita pakai E dalam dr. Nah, sekarang kita masukkan E-nya seperti yang tadi kita tuliskan. Berarti ini adalah integral dari tak hingga sampai ke R besar, kemudian E luarnya berarti K per R kecil ya, R kecil dr
kemudian ini ada minus, kemudian di sini minus, dari R besar sampai ke R, K Q besar per R pangkat 3 kali R dr. Oke, kemudian kita integralkan. Nah, ini integralnya sama seperti untuk yang di luar bola berungga bermuatan. Hasilnya itu sama dengan K Q per R kecil. Oke, nah kemudian kita masukkan batasnya, yaitu dari tak hingga sampai ke R. Oke, kemudian yang ini juga kita integralkan. Hasilnya adalah karena ini R kemudian diintegralkan, berarti kan hasil integralnya setengah dikali kaki per R pangkat 3 kali R kuadrat, atau bisa kita tuliskan K Q per 2R pangkat 3 dikali R kuadrat. Kemudian batasnya kita tuliskan dari R besar sampai ke R kecil. Oke, nah sekarang kita masukkan nilai batasnya. Untuk kaki per R kecil dengan batas dari tak hingga sampai ke R besar, kita dapatkan K Q per R besar. Karena kalau K Q dibagi tak hingga, itu kan hasilnya sama dengan 0. Jadi kita tinggal punya K Q per R besar saja. Kemudian yang suku kedua, K Q per 2R pangkat 3. K Q per 2R pangkat 3. Nah, untuk R kuadratnya, kita punya batas dari R besar sampai R, maka ini dikali dengan R kuadrat min R kecil kuadrat ya, dikurangi R besar kuadrat. Oke, nah ini ada yang sama, yaitu K Q per R, kemudian ini juga ada K Q per 2R pangkat 3. Nah, kita keluarkan jadi K Q per 2R. Oke, kalau gitu yang sebelah sini itu sama dengan 2, ya kan, karena 2 per 2 kan sama dengan 1. Ini hasilnya sama dengan K Q per R besar. Oke, kemudian dikurangi. Nah, ini karena K Q per 2R nya ini keluar, berarti kan ini tinggal 1 per R pangkat 2 atau 1 per R kuadrat. Oke, 1 per R kuadrat kemudian dikali R kecil kuadrat dikurangi R besar kuadrat. Oke, kita selesaikan sehingga kita punya K Q per 2R dikali 2 dikurangi R kuadrat per R kuadrat dikurangi, nah R kuadrat dibagi R kuadrat, ini ditambah ya, karena ini minus dikali minus berarti ditambah 1. Oke, nah sekarang kita dapatkan bagaimana? K Q per 2R dikali 2 tambah 1, 3 dikurangi R kuadrat per R kuadrat. Nah, sudah sederhana. Jadi kita punya V sama dengan K Q per 2R kali 3 min R kuadrat per 2R kuadrat. Ini untuk potensial listrik suatu titik di dalam bola pejal bermuatan. Ya. Kemudian kalau kita gambarkan grafiknya akan seperti ini. Oke, perhatikan untuk sumbu X-nya adalah R kecil, kemudian sumbu Y-nya adalah V. Jadi mulai dari R-nya itu sama dengan 0, berarti di pusat bola, sampai dengan R kecil sama dengan R besar atau sama dengan jari-jari bola, maka V-nya itu K Q per 2R kali 3 min R kuadrat per R kuadrat. Nah, kita lihat kalau misalnya R kecilnya itu sama dengan R, jadi ini R kecilnya itu sama dengan R, kita lihat di sini. Nah, ini kan R kuadrat per R kuadrat, R besar per R besar. Nah, ini kan sama dengan 1, 3 kurangi 1, 2. Kemudian ini dikali K Q per 2R, berarti kan tinggal K Q per R, gitu. Kemudian, kalau R kecilnya itu lebih besar daripada R besar, oke, berarti ini kan di luar bola. Nah, di luar bola tadi kita punya V sama dengan K Q per R. Nah, itu tadi untuk potensial listrik pada bola pejal bermuatan.